Satu lagi isu ialah mengenai perhentian yang sebenar yang sering dibincangkan apabila mentafsirkan Ibrani 4. Ada yang berpendapat bahwa perintah Sabat hanyalah bayangan kepada perhentian rohani di dalam Kristus dan karena itu tidak perlu lagi menguduskan hari ketujuh. Namun apakah ini benar? Adakah benar sedemikian? Jadi mari kita teliti pandangan dengan membincangkan jawaban pada soalan berikut. Jika Yesus adalah perhentian yang sejati, adakah itu bermaksud kita tidak perlu lagi memelihara hari Sabat? Memang benar bahwa Yesus Kristus memberikan perhentian sejati kepada jiwa yang lesu. Ibrani 4 menekankan bahwa hanya melalui iman kepadanya kita memperoleh damai dan keselamatan. Namun penulis Ibrani tidak bermaksud meniadakan Sabat. Malah dalam Ibrani 4 ayat 9 dinyatakan, jadi masih tersedia suatu perhentian hari ketujuh bagi umat Allah. Perkataan Yunani sabatismo di sini bermaksud perhentian Sabat yang sebenar, bukan sekadar satu gambaran rohani. Yesus tidak membatalkan hukum Sabat, sebaliknya memberi makna yang lebih dalam kepadanya. Dia berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini menunjukkan Sabat bukan dibatalkan, tetapi berada di bawah kuasa Kristus. Sebagai umat percaya, kita mengalami perhentian rohani melalui iman kepada Yesus setiap hari. Namun pada hari ketujuh kita berhenti daripada pekerjaan kita sebagai tanda nyata kesetiaan dan pengudusan. Dengan demikian, Sabat itu menjadi tanda yang kelihatan tentang perhentian yang tidak kelihatan, yaitu perhentian dalam Kristus. Kedua-duanya berjalan seiring, maupun secara rohani atau secara literal. Daripada penjelasan ini, kita melihat bahwa Ibrani 4 bukanlah hujah untuk meniadakan Sabat, tetapi meneguhkan bahwa Sabat kekal sebagai tanda umat Allah. Sabat mengingatkan kita bahwa penyelamatan adalah melalui Kristus, bukan usaha kita sendiri. Jadi perhentian rohani di dalam Yesus tidak menggantikan Sabat, tetapi memperkayakan maknanya. Oleh itu, jika perhentian rohani sudah ada dalam Kristus, apakah masih relevan untuk umat percaya zaman ini berhenti bekerja pada hari ketujuh? Ya, memang ya tetap relevan. Perhentian rohani dalam Kristus memberi kita damai sepanjang minggu. Tetapi perhentian fisikal pada hari Sabat adalah perintah kekal dari Pencipta. Kejadian 2 ayat 2 hingga 3 menyatakan Tuhan menguduskan hari ketujuh sebelum wujudnya dosa, sebelum adanya bangsa Israel atau sebelum ada sistem upacara. Ini menjadikannya universal dan kekal. Kita memahami bahwa Sabat adalah tanda perjanjian antara Tuhan dan umatnya, Yehezkiel 20 ayat 12. Ia bukan sekadar upacara, tetapi meterai identiti kita sebagai umat yang disucikan olehnya. Dalam Wahyu 14 ayat 12, umat akhir zaman digambarkan sebagai mereka yang menurut hukum Allah dan iman kepada Yesus. Termasuk di dalam hukum itu ialah hari Sabat. Dengan berhenti bekerja pada Sabat, kita mengaku bahwa hanya Tuhan sumber kehidupan dan penyelamatan kita. Kita menolak kebergantungan pada usaha manusia dan mengakui kuasa Kristus sebagai pencipta dan penebus. Maka Sabat bukan sekadar pilihan, tetapi tanda ketaatan dan perhentian sejati yang menyeluruh, baik untuk jasmani, rohani, dan juga eskatologikal. Oleh itu, kita lihat bahwa Ibrani 4 menekankan dua perhentian secara rohani dalam Kristus setiap hari dan secara literal pada Sabat ketujuh. Jadi kedua-duanya melengkapi, bukan bercanggah. Kita melihat Sabat itu sebagai lambang nyata perhentian rohani dan sebagai persediaan bagi perhentian kekal di bumi yang baru.